Kenapa kita harus beragama gitu? Sebetulnya yang penting dari agama itu kan bukan ritualnya, tapi spiritualnya. Oke, hari ini kita akan membahas agama-agama ya, biar kita kalau kita kenal itu kan jadi menghindari suudzon, gitu. Jauh dari suudzon. Agama-agama yang ada di dunia ada berapa, Mas? Tahu nggak? Agama-agama yang ada di dunia ada berapa tuh, Pak? Islam jelas ya, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, Shinto, ada Tao, ada apa lagi? Apa, Mas? 4.000 agama, banyak banget ya. Berarti kan ada agama-agama yang kita belum pernah mendengar namanya. Misalnya, kalau Shinto sudah pernah dengar? Shinto sudah. Shinto gendeng? Oh, Shinto gendeng. Agama Shinto, agama Tao, agama. Kalau Tao sudah pernah ya? Sudah pernah dengar? Agama Tao. Ya Konghucu itu Tao. Kalau Yahudi itu sudah familiar ya dengan kita ya, Yahudi atau Yudais. Zoroaster sudah pernah. Agama Sikh sudah pernah dengar nggak? Belum. Sikh ya, India. Agama Jain, Jainis. Yunani itu nggak ada agama di sana. Tidak terkenal agama, tidak ada keterangan atau catatan yang menceritakan agamanya orang Yunani itu nggak ada. Adanya ya filsafat itu atau ilmu pengetahuan. Paling nanti cerita itu dewa-dewa, mitos dewa-dewa, dewa Zeus, dewa Apollo, dewa dan seterusnya, itu dewa-dewa Yunani. Hercules itu anaknya dewa apa ya? Dewa Zeus kan? Agama-agama di dunia coba. Yang sering, yang namanya tidak asing itu karena pengikutnya atau pemeluknya banyak, jadi kan tidak asing ya. Kristen, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Sikh, Bahai, Yudais. Kok kekecilan ya tulisannya? Sikh, Bahai, Yudais, Tao, Konfusianis, Shinto. Kalau bedanya Kristen sama Katolik tahu? Kalau Kristen itu yang seperti apa? Katolik yang seperti apa? Ya. Kalau Katolik itu yang seperti apa misalnya? Iya gimana? Sama sih sebenarnya seperti kayak ini dan ya. Oke. Dari segi kebersamaan itu lebih yang Katolik ya. Oke. Jadi coba kita lihat bedanya Katolik dan Kristen apa coba. Kalau keuskupan itu Katolik. Itu yang memandikan, Yang di mana? yang saya bilang besar. Paus. Paus ya. Itu Katolik. Vatikan. Ya. Perbedaan dan Protestan. Nanti ya, Kristen itu ada berapa coba ya gini. Nasrani itu ada berapa coba? Ada Ortodok gitu kan coba gini. Semakin banyak. Iya.
apa ya? Agama Nasrani atau agama Nas ada berapa? Waalaikumsalam, monggo Mbak. Dikasih jalan Mbak, dikasih jalan. Kasihan sekali nggak dikasih jalan. Agama Kristen memiliki banyak aliran atau denominasi dengan 3 kelompok utama. Ada Katolik, Protestan, dan Ortodok. Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Ortodok. Itu yang paling apa? Denominasi atau aliran terbesar yang paling besar itu 3 itu. Nah ini kan, kalau Katolik Roma atau yang Katolik ini, waalaikumsalam, monggo Mbak duduk. Kalau yang Katolik Roma itu memiliki kepemimpinan hierarkis terpusat pada Paus di Vatikan. Jadi pemimpin tertingginya itu Paus. Ini nama saya ya Pak Us gitu ya. Oh iya ya. Di bawah Pak Us ada namanya kardinal. Terus ada lagi uskup. Ada lagi apa lagi ya? Ada sampai sampai apa namanya? Romo itu. Iya. Romo. Nah ini kan tingkatan hierarki dari atas ke bawah. Yang pertama Paus, pimpinan universal Gereja Katolik, penerus Santo Petrus dan Uskup Santo Petrus. Santo itu ya kalau di kita ya kiai lah atau syekh gitu kan. Orang suci gitu. Berarti kan Kiai Yusuf. Santo Petrus, Kiai Petrus. Orang suci gitu kan, bisa juga atau kiai lah, bahasa mudahnya kalau kita kan kiai karena di Jawa kan kiai, kalau di Jawa Barat kan ajengan. Santo Petrus kan berarti Kiai Petrus, Santo Yosef Kiai Yusuf, kayak gitu ya, emang begitu. Ini Santo adalah gitu coba. Kalau ada itu dia Kiai Kristen. Santo dalam kata. Namanya Pak Santo. Ya mungkin itu bahasa Jawa ya, Susanto kali atau mungkin artinya beda kali. Nah ini, Santo adalah orang yang menjalani kehidupan yang sangat kudus dan bajik, hidup dalam kesucian dan sekarang berada di surga bersama Allah. Oh gini, jangan salah ya, jadi gini. Jadi gini. Ini Islam, ini Kristen lah ya. Penyebutannya beda. Gini. Kalau di Islam kan pakainya Allah. Kalau ini Tuhan. Terus ini Tuhan. Di sini Allah. Allah itu. Jadi Tuhan ini kan kata umum ya. Monggo Mas masuk. Awas kabel mau keserimpet. Awas Mas kabel mau keserimpet. Nyantai wae nggak apa-apa kok. Yang penting jangan keserimpet kabel. Tuhan ini kan kata umum ya. Allah itu kata khusus kan ya. Kita yang Islam kan menyebut Tuhan, berarti kan Tuhan tiada Tuhan gitu. Kalau Allah itu kan kata khususnya. Kalau dalam Kristen sebaliknya, yang kata khusus, yang kata umumnya itu Allah, terus yang kata khususnya itu Tuhan gitu.
Kebalik. Iya, kebalik. Nah, ini santo adalah orang yang menjalani kehidupan sangat kudus, atau ya kalau di kita ya syekh itulah. Atau syekh, orang yang sangat suci, disucikan. Kata santo berasal dari bahasa Latin sanctus, yang berarti suci. Para santo atau santa atau santo, Santa Claus itu juga sama, itu santa. Monggo, Santa Maria, ada Santa. Dulu ada film namanya Santa Barbara, apa ya? Iya kan? Dikasih jalan Pak, dikasih jalan, kasihan itu. Awas Mas, kebincang. Awas. Ini Mas, monggo Mas, lenggah silahkan. Medangnya belum datang tapi ya. Ada santo, ada yang memakai kata santo, ada yang memakai kata santa. Itu sama. Para santa atau santo menjadi teladan bagi umat beriman yang diakui secara resmi oleh Gereja Katolik melalui prosesi kanonisasi. Ya, kanonisasi itu mungkin kalau di NU muktamar ya. Coba. Kanonisasi dalam Katolik itu apa? Oh, kanonisasi itu penghargaan ya. Kanonisasi adalah proses resmi Gereja Katolik untuk menyatakan seseorang yang telah meninggal sebagai santa atau santo yang kudus dan dihormati secara publik. Proses ini melibatkan penyelidikan mendalam atas kehidupan kandidat yang harus terbukti telah menjalani kehidupan dengan kebajikan heroik dan menjadi martir demi iman. Termasuk bukti mukjizat. Daftar resmi orang kudus kanon. Namanya tidak asing ya di Indonesia. Karena itu kan menarik sekali ya. Iya ya. Ya mungkin apa namanya terinspirasi dari itu kali. Mana tadi? Hierarki ini kan. Paus. Hierarki di Katolik, paus yang tertinggi itu di Vatikan, itu internasional. Di Vatikan itu ikutnya mana coba? Tahu nggak? Vatikan itu di negara mana? Iya. Italia itu di Italia. Gini. Kita lihat mapnya gimana coba? Vatikan di mana coba? Kecil sebenarnya. Lah ini kan kita perkecil lagi, teng dong Roma. Kurang kecil ya. Nah ini Vatikan itu ada di Italia, di kota Roma. Di sini. Kenapa? Yang meninggal itu. Tapi kayaknya nggak familiar ya negara ini, dia kayaknya nggak masuk sini pemerintahnya kayaknya. Jadi di Italia itu negara Vatikan itu sebetulnya negara bukan politik ya, itu negara apa namanya, rohani, kepemimpinan rohani, agama, bukan politik. Ini nggak ada presidennya, kepala negara. Ya kepalanya negara ini paus. Iya, paus itu kepala negaranya.
Jadi di Italia itu ada dua negara, Italia sendiri, Vatikan yang negara sendiri itu. Tapi hati kan di dalam tadi. Iya, di dalam Italia. Sama kan berapa? Bukan, jadi Vatikan itu bukan negara politik, tapi iya kerohanian. Bukan, iya bukan. Kalau negara politik kan berarti kan ada negara di dalam negara. Tapi kalau ini kan beda. Kalau Italia itu negara politik, kaitannya politik ya. Kalau Vatikan kan kerohanian. Jadi tidak bermasalah. Meskipun di Vatikan juga ada tentaranya sendiri, ada kepala negaranya sendiri. Tapi bukan politik, kerohanian. Di Vatikan itu bahasa resminya pakai Latin, tapi kalau di Italia kan bahasa Itali. Itu Vatikan dan Itali. Ini dekat-dekat Yunani ya. Mana sih, dekat mana? Gibraltar. Oh ya, dekat Yunani ya. Napoli kayak gitu. Ya nanti dibandingkan sendirilah. Jadi itu kalau Katolik itu pusatnya ada di Vatikan, Italia, Roma. Terus di bawah Paus ada kardinal pembantu Paus yang berperan penting dalam pemilihan Paus baru melalui konklav. Di Indonesia juga ada kardinal. Kardinal itu lebih ke beberapa gabungan beberapa negara. Kayak kemarin waktu ada pemilihan paus di Vatikan Live di TV itu kan ada kardinal dari Indonesia itu. Romo siapa itu? Saya lupa namanya. Nonton? Itu. Romo Haryanto apa ya? Apa Suharyanto apa ya? Kardinal Indonesia itu. Dengan Ignatius Suharyo, Romo Suharyo, kardinal dari Indonesia. Di bawah kardinal ada uskup, pemimpin gereja lokal atau keuskupan, penerus para rasul dengan tanggung jawab mengajar, menguduskan, dan memimpin keuskupan. Di Purwokerto juga ada keuskupan. Ya kalau di NU ya ada PBNU, PWNU, PCNU, sampai apa MWC, sampai ranting seperti itu kan. Berhubung karena ini kan luasnya seluruh dunia, jadi kan Paus itu internasional, kardinal itu kayak gabungan dari beberapa negara. Kemudian di dalam kardinal ada nanti keuskupan mewakili beberapa kota. Terus ada imam, di bawahnya lagi paroki ya. Ada diakon yang paling kecil. Seperti itu. Sekarang kalau dalam agama itu tadi agama Katolik ya. Kemudian itu Katolik Roma seperti itu. Ada hierarki kepemimpinan. Kalau Katolik Ortodok Timur meliputi gereja Ortodok Timur dan Ortodok Oriental yang memiliki tradisi dan struktur gereja yang berbeda dari Katolik dan Protestan. Gereja Kristen Ortodok itu yang Kristennya pakai ini loh, yang orangnya pakai jenggot. Ininya kayak Iya, yang pakainya bahasa Arab kalau ibadahnya. Coba kita cari. kayak itu ya. Kan kayak apa ya? Kayak kusta. Kristen Ortodok. Nah ini kan orangnya pakai jilbab gitu kan, terus Masya Allah. Tapi bawa ini. Bawa jimat. Gila ini kan, ini orang-orang Kristen Ortodok.
Iya, Kristen tapi menutup aurat gitu kan. Yang Islam malah enggak. Itu yang disujud itu apa ya Pak? Sholat. Lah ini juga Kristen Ortodok. Pergerakannya beda. Iya. Sholatnya kayak lima waktu ya. Kayak sholatnya. Kenapa kecil di Ah, banyak iklannya gimana sih inilah. Nggak asik. Tidak hanya Muslim, pemeluk Kristen Ortodok berkerudung, sholat dan berpuasa, kan gitu. Dari ya itu ya. Iya bukan penyimpangan. Iya memang. Coba kita lihat ajaran Kristen Ortodok. Ya, ini kayak gitu. Biar kita jadi tahu sekalian gimana gitu. Kristen Ortodok menekankan kesatuan antara gereja dan iman Kristen yang diyakini sebagai kelanjutan dari gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus dan para rasulnya. Berpakaian sopan, pemisah pria dan wanita saat ibadah, penggunaan penutup kepala bagi wanita, serta praktek doa dan puasa yang mirip dengan tradisi Semitik. Kenapa? Ya mungkin. Praktek keagamaannya ini ibadah dan doa. Inti ibadahnya adalah Ekaristi yang dikelilingi oleh siklus doa harian dan doa pribadi, berpakaian sopan. Kristen Ortodok itu tidak ada di Indonesia kayaknya ya. Kristen ada. Oh, ada ya. Kristen Ortodok di mana? Penyebaran. Terus Kristen karismatik juga. Ada ya. Bentar. Nah ini Kristen Ortodok secara signifikan di Eropa Timur yang melalui gereja Bizantium abad pertengahan awal, Bulgaria, Serbia dan Rusia. Jadi yang Kristen Ortodok itu seperti itu ya, ibadahnya ada gerakan sujudnya, ada gerakan mirip-mirip mirip-mirip Islam. Kristen yang murni ya Pak. Iya mungkin. pakainya juga ya Pak. Iya betul. Itu Ortodok seperti itu ya. Ini nggak lengkap ini informasi dari AA tuh. Terus kepemimpinan, coba kepemimpinan Kristen Ortodok. Kepemimpinan Kristen Ortodok bersifat hierarkis juga, terdesentralisasi tapi tidak terpusat ya. Terdesentralisasi kan tidak terpusat ya, berpusat pada uskup. Struktur ini sangat bervariasi antara cabang gereja dan tidak ada satu otoritas pusat tunggal. Jadi tidak seperti Katolik. Kalau Katolik kan terpusat secara internasional. Orang Katolik itu kalau mau pindah, misalnya dari orang Katolik warga Gereja Purwokerto mau pindah ke Aji Barang, dia harus ngurus surat pindah, gitu. Pindah gereja. Ada administrasinya dan itu tertata rapi datanya. Mau pindah ke luar negeri pun ada, tidak bisa sembarangan. Lebih mudah Islam. Kita kan mau Jumatan di masjid manapun masih boleh ya. Tidak harus pakai KTP. Kalau Katolik seperti itu.
ini fungsi sakramen. Ya kalau di sana istilahnya sakramen, kalau di kita kan ya ibadah. Sakramen itu mungkin ya bisa mirip-mirip rukun Islam lah, mungkin kalau di kita ya, atau ya meskipun nggak sama ya bisa mungkin mirip-mirip itulah. Itu gereja ortodok. Kalau Protestan, kalau di Protestan kan karena di Indonesia ada, jadi kita nggak asing ya. Protestan lebih beragam lagi, beragam masih. Ada Kristen Jawa, GKJ, Gereja Kristen Jawa, itu Protestan. Gereja Kristen Indonesia Protestan. Gereja Kristen Batak, Gereja Kristen apalagi itu Protestan. Ada lagi Kristen Advent, itu ikutnya mana ya? Mungkin Protestan kali ya. Kristen Advent coba. Advent sih gimana tulisannya ya? Advent. Saya dulu punya teman Kristen Advent. Jadi agama Kristen yang menggunakan kitab sucinya itu Perjanjian Lama. Kristen Advent atau Gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi kalau ada gereja hari ke-7 itu Advent. Denominasi Kristen Protestan yang berakar, iya, ikutnya Protestan ya. Pada gerakan Miller di Amerika Serikat pada abad ke-19. Mereka menekankan kepercayaan pada kedatangan kedua Yesus Kristus yang dekat, memelihara hari Sabtu atau Sabat. Menjalankan gaya hidup yang sehat, tidak menggunakan alkohol, tidak merokok, tidak ngopi. Itu Kristen Advent begitu. Jadi kitab suci yang mereka pakai itu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kan Taurat. Perjanjian Lama itu Taurat, Torah. Kalau Perjanjian Baru itu yang Injil. Jadi mereka yang Advent ini menggunakan Perjanjian Lama, makanya ada larangan alkohol, rokok, kafein. Padahal Kristen ya Pak. Iya. Kalau Zabur itu digunakan di agama Zabur kayaknya nggak ada agamanya, Pak ya? Sebentar. Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak Zabur pengikutnya? Kayaknya nggak ada loh. Dalam sejarah Zabur itu kan lebih, kitabnya lebih seperti puisi-puisi ya. Coba ada nggak pengikut agama iya, penganut ada Yahudi ya. Penganut kitab Zabur secara historis adalah umat Yahudi pada masa Nabi Daud. Tapi kalau sekarang ya dipakainya Iya, Torah. Israel berarti Pak. berarti ya Israel yang sekarang sama Pak. Kayak dia mau Iya, Islam yang sekarang juga ya. Kitab Zabur Yahudi ya. Gimana pertanyaannya gimana? Yahudi yang sekarang? Iya kan penganut kitab Zabur kan Bani Israel. Iya. Itu sama kayak negara Israel yang sekarang. Iya. Orang-orangnya, umatnya. Iya. Jadi gini. Sudah pernah lihat silsilah Nabi belum? Gini. Di mana ya? Jadi Nabi Ibrahim kan punya anak dua kan ya, Ismail dan Ishak. Ini yang kemudian menjadi Nabi Muhammad. Ini yang keturunannya ada, itu tadi yang Nabi-Nabi Bani Israel itu loh. Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Nabi Isa. Itu kan. Jadi Yahudi itu cucunya Ishak kalau nggak salah itu. Yudea. Itu bahasanya pakai bahasa Ibrani, jadi kita menyebutnya susah ya. Ada nggak di sini silsilah
Nabi Ibrahim, silsilah agama Smith namanya. Mana yang paling jelas ya? Oh, ini Semitic language, bahasa. Abrahamic. Nah ini. Kamu nggak mau besar ya? Ayo besar dong, besar. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, dan yang menjadi nabi juga kan, Ishak dan Ismail. Ini yang kemudian menurunkan Yudais, Yahudi sampai Kristen. Jadi antara jadi nanti kitab Zabur, Taurat, Injil itu satu aliran. Satu aliran, memang dikhusus atau memang diturunkan kepada Bani Israel. Itu dari berbagai macam agama di Al-Quran ada sini. Dari apa? Di Al-Quran. Disebutkan ayatnya bahwa agama apa? Muncul agama banyak selain Islam itu memang sudah ada di Al-Quran. Ayatnya ada yang menyebutkan. Kayaknya nggak ada loh. Itu kan hadis kan, nanti yang Islam itu akan pecah jadi berapa, itu kan hadis. Iya kan, itu hadis. Tapi di Quran kan nggak ada. Di Quran kan menyebut agama-agama lain itu kan paling itu Majusi, Nasrani, kayak gitu dok kan, Yahudi gitu. Iya. Tidak menyebut agama sampai Hindu, Buddha, nggak nyampe gitu. Tidak. Yang disebut-sebut di Quran kan itu tadi, Majusi. Kalau Majusi tahu agama Majusi? Zoroaster, coba kita sekarang agama Majusi. Nah ini agama Majusi atau Zoroastrianism, Zoroaster atau Zarathustra. Agamanya orang Persia. Agamanya orang Persia. Nabinya namanya Zarathustra. Mengajarkan dualisme antara kebaikan dan kejahatan. Dewa kebaikan itu Ahura Mazda, kejahatan Ahirman. Namun juga merupakan agama monoteis, mengimani satu Tuhan. Penganutnya menggunakan api suci sebagai simbol Ahura Mazda, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Masih dipraktekkan di beberapa Iran dan India. Itu Majusi atau Zoroaster, agama asli orang Persia, agama Persia kuno. Peradaban Persia siapa ya? Mesopotamia ya, Mesopotamia. Ini abad ke-6 sebelum Masehi, kan lebih duluan daripada Nabi Isa sendiri, kan malah lebih duluan ini sebelum Masehi. Menggunakan api, di sana ada api abadi yang disucikan, itu kan bukan sembarangan api korek, bukan, ada api abadi itu yang di sana yang di. Bukan, itu ya kayak orang Islam itu Ka'bah itu kan cuma simbol. Kalau kamu sholat terus menyembah Ka'bah kan jadinya syirik, itu musyrik. Ka'bah itu hanya dijadikan sebagai simbol atau arah
ketika kita beribadah. Dan itu bukan tujuan. Sama ini juga, api juga bukan menyembah api. Nanti di Katolik pun sama. Gambar kayu salib itu hanya sebagai arah untuk menyembah, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi orang itu butuh alat. Orang itu butuh alat. Jadi tadi pagi apa ya di kelas? Iya tadi pagi di kelas pagi itu ada yang bertanya. Kemarin di kelas malam kemarin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus beragama gitu kan? Itu kuliah ilmu kalam itu. Kenapa kita harus beragama gitu? Jadi kemarin saya jawabnya, sebetulnya yang penting dari agama itu kan bukan ritualnya, tapi spiritualnya. Kita sholat itu yang penting itu kan menyembah Tuhannya atau komunikasi dengan Allahnya, bukan gerakannya. Gerakan itu hanya itu tadi, wadah atau arah atau alat. Ya seperti kamu berangkat ke kampus lah, yang penting kan kuliahnya, bukan motornya. Tapi kalau gara-gara motornya butut terus kamu nggak jadi kuliah, itu kan berarti salah sesat pikir itu namanya, gitu loh. Yang penting kan tujuannya, itu bukan alatnya. Alat itu perlu, tapi kan itu bukan tujuan. Ya seperti itu tadi, benar. Bagaimana kalau penghayat kepercayaan? Menghayat kepercayaan sama. Mereka juga butuh alat. Sekarang kita ke penghayat kepercayaan. Misalnya penghayat kepercayaan itu banyak sekali di Indonesia. Coba ada. Ini enggak. Sekolah masyarakat memiliki dan mempraktekkan nilai-nilai spiritual dan ajarannya berdasarkan nenek moyang. Nah ini daftar organisasi penghayat kepercayaan. Ada berapa ini? Adat Karuhan Urang Sunda Wiwitan, adat Lawas Kaharingan, ada Kaharingan, Kejawen, Sunda Wiwitan. Yang di sini ini loh. Ini loh. Coba balik kuliah kan dong. Benar. Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kejawen, Parmalim. Orang Parmalim dari daerah Sumatera apa ya kalau nggak salah. Kejawen ada, Kaharingan, Tonas, Kejawen ada, Parmalim, Kejawen, Tonas. Itu Hindu Bali bukan? Marapu gimana? Itu kan ada Hindu Bali. Hindu Bali berarti bukan agama atau kepercayaan. Ya itu agama sendiri. Ya mungkin ada sendiri kali ya, penganut kepercayaan Hindu Bali gitu. Ada sendiri. Marapu, Kaharingan, Hindu Bali, perguruan ini kan gini. Judulnya kan ini loh, tadi apa? Organisasi penghayat kepercayaan. Organisasinya. Tadi nanya apa Mas? Kejawen mana? Apa tadi? Bonokeling ya, Bonokeling ikutnya mana ya ini ya? Kejawen. Ini ada Paguyuban Sumara. Ini nama paguyubannya, Paguyuban Sumara. Ada perkumpulan kejiwaan susila Budi Dharma Subud, Sabto Darmo. Dulu saya di Jogja sering ketemu orang-orang kayak gini, orang-orang dari ini kayak Subud, Sri Sumarah ini, Sabto Darmo, Bonokeling ikutnya mana ya? Padepokan. Kalau Marapu di daerah Sumatera, Sulawesi.
kejawen maneges wringin seto budi jati kapitayan, ada kapitayan, ilmu gaib, ada ilmu gaib ini, budi luhur, Badan Kebatinan Indonesia. Jadi misalnya kayak Sabto Dharma, coba gini, kita lihat Sabto Dharma, praktik keagamaan Sabto Dharma, Nah ini praktek keagamaan utama dalam Sabto Dharma itu sujud. Ritual pembersihan rohani yang dilakukan minimal sehari sekali sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Praktek lainnya meliputi racut saat roh manusia menghadap Tuhan, ini sakaratul maut. Ada hening atau semedi, meditasi, olah rasa. Ya, jadi tetap meskipun kebatinan, tetap mereka butuh alat, butuh cara, butuh wadah untuk itu tadi mengekspresikan niat menyembah kepada Tuhan itu. Kalau di Sabto Dharma itu kan sujud. Ada yang sujudnya menghadap ke timur, ada yang macam-macam beda-beda. Kalau Bono Keling itu kan itu ya yang berkumpul di mana? Pekuncen itu. Oh, gimana Bono Keling gimana? Aslinya itu sama komunitas itu dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Kebetulan kemarin habis tertentu lah. Mereka mengenal Islam, tapi informasi atau Islamnya tidak dijelaskan semua. Ya. Hanya syarat, terus puasa, secara teknis juga dinyatakan sebagai apa ya? Pada saya terkait wisata. Kemarin sepatu dan capresan itu nomor 1 hadir, terus kayaknya terakhir Pak Fadlizon sebelum ke pondok apalah sepertinya juga mencari dukungan suara ya. Biasa urusan politik. itu ritualnya sebelum puasa jalan kaki Pak. Itu kan pengikutnya mencakup sampai wilayah Kabupaten Cilacap. Ya. Ya di Pala ya. Jalan kaki dari Dipala ke apa sih? Pekuncen ya daerahnya ya, Jatilawang ya. Itu. Kemarin Jatilawang. Itu di sana apa namanya? Petilasan atau masjid atau kuburan atau apa itu yang menjadi pusat titik temunya itu. Pusatnya itu ada rumah itu namanya saya lupa Pak. Jadi rumah ini fungsinya digunakan ini, kemudian ada yang kecil lagi. Terus kalau ada acara gede kan pusatnya di situ. Ya. Ada yang masak dan sebagainya. Saya pernah teman saya ada, saya kan dulu kan belum paham kan, saya kasih ya, terus gitu, ini udah berdosi, untuk makan, terus yang lainnya kamu itu bawa tumpeng Pak, satu orang itu satu, tumpeng sini satu, gede-gede banget kan. Karena itu mandinya juga arahnya beda Pak, ngalor ngidul. Oh gitu. Ngalor ngidul lah. Itu berarti bagian dari ritual itu ya? Kemungkinan dan batin. Sholat terusan dibawa ke rumah itu Pak, dibopong loh, pakai satu bilah bambu, terus pakai sarung. Jasadnya dimasukkan ke situ, dipotong, dipikul ya, terus dibawa ke rumah itu. Nanti di situ juga ada ritual
lagi Pak. Iya. Setelah dari itu baru dibawa ke pemakaman. Seperti itu ya. Saya punya saudara di Adipala itu ya. Jadi Pak Lik, nah ya Pak Lik ya. Istrinya Bulik berarti kan. Bulik itu sering dimintai bantuan masak di orang-orang itu yang penokling itu. Bikin rengginang itu pakai teflon itu gede banget segini. Satu teflon itu satu rengginang gitu. Kayak rempeyek itu juga gede-gede banget itu bikinnya. Serba gede makanannya. Ya, malah dari mana ada Dibawa ke sana kan ya. nah, di sana juga ada rumah. Ada rumah ya. Tapi tetap saya sih baru hanya sampai halamannya saja. Halamannya ya sama. Kemudian fungsinya sama. Pas saya masuk di bank itu ada pintu gerbang. Dia tulisannya apa ya? Kayak komunitas komunitas. Terus di bagian timnya lagi Pak yang mau ke Gunung Sandil itu juga ada padepokan, tapi dia udah apa ya bahasanya, mereka secara resmi mengakui sebagai alat kepercayaan. Tapi bagi yang pembeli mereka nggak mau disebut sebagai alat kepercayaan, mereka disebutnya tetap Islam. Tapi Beda aliran berarti ya. Sama-sama penganut kepercayaan tapi beda aliran. Kalau melewati backgroundnya dia di Pala. Oh gitu ya, asik ya di sana ya. Dan sekitarnya itu asik banget. Kemarin waktu ada saya kalau umat Hindu atau Buddha ya sama itu pakai. Datang ke situ. Saya di medsos kan ada. Oh iya. Ternyata di bawah seseru ini ya. Menarik ya. Ini Iya menarik itu. ya itu pas seperti orang Bali pakai hiasan jalurnya pun seperti orang Bali. Oke. Jadi penganut kepercayaan itu kalau di Islam itu tasawuf itu lebih condongnya ke tasawuf. Orang tasawuf kan sama orang fikih kan pasti nggak pernah ketemu itu, bentrok terus kan. Yang satu ahli, yang satu kenceng cekelan fikih atau kuat di fikihnya, yang satu di tasawufnya, itu nggak pernah ketemu itu dua orang itu. Di Islam pun begitu. Orang-orang tasawuf itu lebih ya dalam tanda kutip lebih longgar atau lebih janjian gitu, sholatnya janjian gitu loh, lebih ke beda kan. Kalau orang fikih kan ketat. Iya, sholat itu ya sholatnya harus ketat atau mengikuti tata aturan yang ketat. Wudunya harus benar-benar sah. Pokoknya sampai barisan pun semuanya harus ditata rapi, gitu kan. Itu orang-orang fikih. Kalau orang tasawuf kan enggak, karena itu tadi penghayatan yang ditekankan itu penghayatan. Jadi kadang gimana ya, orang tasawuf ya, kalau kita misalnya lihat di ceritanya Syekh Siti Jenar misalnya kan gitu kan. Orang-orangnya terkesan ngawur gitu, ngakunya Islam tapi ternyata ya ngawur gitu, terkesan ngawur. Secara fikih itu ngawur gitu. Orang-orang tasawuf itu begitu. Dan penganut kepercayaan itu, kebatinan itu lebih dekatnya ke tasawuf itu. Yang ditekankan itu penghayatannya. Sementara kalau fikih kan penekanannya di prakteknya itu ya, atau aturannya. Ya makanya dua orang itu, satu fikih, satu tasawuf, dua aliran itu mesti selalu nggak pernah ketemu, wadan-wadanan bahasa. Ya karena dilihat dari sisi ilmunya pun beda. Kalau fikih itu nanti landasannya pakai usul, akal, tapi kalau tasawuf kan pakai rasa.
olah rasa, pakai batin, kebatinan. Makanya beda. Itu kebatinan begitu ya. Masih banyak ya agama-agama yang belum pernah kita belum membahas agama Sikh misalnya gitu. Agama Sikh itu juga lebih dekat ke kebatinan. Agama itu di India. Agama Sikh. Ini bahasanya pakai bahasa India nih. Naom, Japo, Kirat, Karo, Van, Cako. Nah ini kan, mengingat dan merenungkan nama Tuhan itu kan kebatinan sekali itu, tasawuf sekali. Agama Sikh. Sabto Darmo. Kalau ada Sabto Darmo, Sri Sumara, itu kebatinannya di Indonesia. Sunda Wiwitan itu di Sunda. Kalau Jawa itu apa tadi? Kapitayan. Kapitayan. Agama Kapitayan sekarang coba agama Kapitayan. Nah ini masyarakat Jawa kuno mengerti Sang Hyang Toya, Taya apa Toya ya bacanya ya? Taya apa Toya bacanya? Kadang Jawa itu aneh loh. Tulisan Gajah Mada itu bacanya Gajah Modo ya. Gajah Mada itu bacanya Gajah Modo. Kenapa nggak Gojoh Mada atau Gojoh Modo semua? Oh semua gitu. Sang Hyang Taya. Yang tak terbayangkan dan tanpa wujud. Ini kan sama dengan bahasa Quran yang laisa kamitslihi syai'un itu. Laisa itu kan laisa tidak ada kamitslihi ka seperti mislihi semisalnya sayun sewiji-wiji atau sesuatu atau apapun ya apapun laisa kamitslihi syai'un. Kalau dalam bahasa Hindu nanti istilahnya neti-neti. Gimana ya tulisannya net double T kalau nggak salah loh, neti-neti coba. Neti-neti T-nya satu ya. Ya itu kan neti-neti, bukan ini bukan itu. Ini bahasa tulisan Sanskertanya begini. Bukan ini bukan itu. Kan mirip. Laisa kamitslihi syai'un. Sebetulnya mirip. Maknanya sama.
neti. Bukan ini, bukan itu. Bukan ini, bukan itu. Ya bukan. Berarti bukan. Kalau nanti dalam bahasa Jawa artinya apa? Nanti. Ada saya namanya nanti. Ada orang namanya neti? Nanti karena ini. Nggak tahu itu saya coba. Beneran Pak. Neti dalam bahasa Jawa apa ya maksudnya ya coba? Ya ini kan. Bukanlah kata asli tapi bisa merupakan bentuk kesalahan tulisan bahasa Sanskerta. Bukan ini, bukan itu. Asal usulnya berarti Sanskerta. Berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa Jawa, asli bahasa Jawa. Bahasa Sanskerta yang dari India itu Sanskerta, siapa? Adisaka itu. Sanskerta nanti berkembang menjadi Jawa kuno, terus Jawa modern. Kawi dulu, bahasa Kawi, Jawa kuno, Jawa modern. Kalau bahasa Kawi itu yang bahasa wayang. Ong Sang Hyang apa ya? Misalnya kayak gini, Suhrab Doto Pitono Anegih Pundito Nagaring Kangkai Kwadidasa Purwo, misalnya kayak gitu. Suhrab Doto Pitono, Suh itu rusak, Rab itu sirup. Suhrab Doto Pitono, Doto itu waktu, Pitono menyembah. Suh rusak, Rab sirup ya, Suhrab Doto Pitono. Anegih Pundito yang Kangkai Kwadidasa Purwo. Itu bahasa Kawi itu. Bahasa wayang-wayang, tapi wayang zaman sekarang sudah jarang pakai itu. Iya itu. Koploan meninggal. Jadi itu seputar agama-agama dan kepercayaan yang berkembang ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu seperti itu. Bermacam-macam, banyak sekali, sampai kita pusing gitu. Itu kalau kita belajar tentang agama-agama itu ya akan ketemu dengan itu. Ada orang yang mempelajari agama-agama, ya tujuannya hanya untuk ya mempelajari itu, ingin tahu agama ini maksudnya kepercayaannya seperti apa, ibadahnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kepercayaan ini seperti apa, begitu. Hindu, Buddha. Kalau di agama Buddha, Buddha itu tidak secara khusus menyebut atau apa ya, tidak ada ajaran khusus tentang ketuhanan di Buddha itu. Jadi penekanan ajaran Buddha itu pencerahan. Lebih ke pencerahan, istilahnya pencerahan. Makanya orang Buddha itu orang yang paling santai itu. Tidak pernah ribut soal Tuhan. Kalau kita kan sering ribut ya, sering ribut soal Tuhan itu. Saya pembela Tuhan gitu kan. Ada pasukan pembela Tuhan, barang kan? Pasukan pembela Tuhan, Tuhan kok dibela gitu. Nggak perlu dibela. Lah iya kan, justru malah kita yang butuh pembelaan Tuhan kan, kebalik gitu. Justru orang Hindu, orang Buddha itu orang yang paling nggak pernah bicara tentang Tuhan. Buddha. Nah ini kan, konsep ajaran Buddha itu berpusat pada tujuan pencapaian pencerahan atau nirwana. Jadi nirwana itu bukan surga, nir itu kosong. Nir itu kosong. Jadi nirwana itu kosong, kekosongan.
Ya kalau dalam bahasa tasawuf ya lebur lah, penyatuan dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti itu loh. Kalau dalam bahasa tasawuf, kalau dalam bahasa Buddha pakainya nir. Jadi kalau orang yang menurut Buddha kan kalau orang yang belum bisa mencapai pencerahan, dia jiwanya akan ketika mati jiwanya akan dihidupkan kembali dalam bentuk yang lain, makhluk yang lain. Entah itu dilahirkan kembali di seekor kambing atau seekor anjing atau manusia yang lain. Bapak, itu untuk yang konsep SH Yang mana sih? Oh ini. Ini konsep keesaan Tuhan. Ini dari Kementerian Agama ya. Doeng lelet pisan. Oi. Doeng. Kok giliran ini nggak mau ini koneksinya gimana sih? Giliran suruh buka ini malah nggak mau dibuka, mau terbuka gimana? Kayaknya iya loh. Jadi dulu itu ada cerita gini, karena Kemenak itu membuat aturan bahwa yang namanya agama kalau mau diakui di Indonesia itu harus ada kitab sucinya, tempat ibadahnya, konsep ketuhanannya, kepemimpinannya, termasuk apanya itu ada 5 itu. Orang Buddha itu bingung, lah di agama Buddha itu nggak ada gitu. Terus gini coba, mana dari atas. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu ya kalau di Islam ya Nabi Muhammad lah. Orang yang berhasil mencapai pencerahan. Ini lebih ke ceritanya Siddhartha coba yang konsep ketuhanan dalam agamanya berbeda dengan ketuhanan agama-agama yang lain, khususnya agama-agama Samawi atau agama Abrahamik. Dalam kitab Sutta Pitaka Udana jilid keberapa ini 7, bahwa Tuhan Yang Maha Esa dalam bahasa Pali artinya ati ajatam abutam akatam asam hatam, yang diberikan sebagai sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya maha mutlak. Kan sama ini. Tidak saya surat Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad. Gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allah itu maha tunggal. Allahu somad, tempat meminta, tempat berharap. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakun, lan tidak ada, lahu, baginya, kufuan, yang kufu atau sepadan. Ini kembali ke sini nih. Ati ajatam abutam akatam asam katam. Ini bahasa apa ya? Bahasa Pali ini. Bahasa Palawa kali ya. Ya mirip-mirip inilah. Iya, subjek yang dipersepsikan sebagai Tuhan, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi mutlak. Kemahaesaannya tanpa aku, tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Yaitu Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Termasuk kalau kita mengatakan Tuhan, berarti kan kita menggambarkannya dalam kalimat Tuhan. Padahal tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Maksudnya?
Jadi gini, ini bahasa filsafat ya. Definisinya tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tapi ternyata kita menggambarkannya dalam kalimat Tuhan. Kan kalimat Tuhan atau kata Tuhan itu kan satu bentuk kata. Diawali dari huruf T, U, H, A, dan N. Berarti kan itu penggambaran. Aslinya kan itu tidak dapat digambarkan. Berarti kan Tuhan yang kita ketahui ternyata bukan gitu. Atau tidak seperti apa yang selama ini kita pahami, atau tidak seperti apa yang selama ini kita ketahui gitu. Ini digambarkannya asal Iya. Iya kan, kalau itu maksudnya itu ya, tidak dapat digambarkan dalam bentuk. Wujud, jangan salah, wujud dan bentuk itu beda. Wujud dalam bahasa Arab kan Allah wujud, kita bako. Iya. Wujud ini orang wujud. Jadi wujud dalam bahasa Arab sama wujud dalam bahasa Indonesia itu dua makna yang beda ya. Kalau wujud dalam bahasa Arab itu ada, tapi wujud dalam bahasa Indonesia itu bentuk. itu yang saya kalimat saya habis tidur. Iya kan? Itu ada tapi tidak diadakan. Adanya ada sebelum ada. Ya jangan sampai ya. Ada apa Pak tadi? Wujud ini orang wujud. Jadi wujud ada tapi tidak berbentuk. Ya sama lah ini, tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Itu seperti itu. Dan penggambaran itu kan itu tadi ya. Ya manusia itu butuh sarana, manusia itu butuh sarana, butuh wahana, butuh alat untuk memahami. Seperti itu. Kalau nggak ada berarti nggak bisa. Ya masalahnya manusia itu butuh, karena manusia itu makhluk materi yang modelnya itu akal. Yang namanya akal kan butuh penggambaran. Kamu bisa nggak membayangkan sesuatu yang kamu belum pernah lihat? Bisa nggak? Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Manusia baru bisa menggambarkan, membayangkan kalau dia pernah lihat. Minimal itu. Jadi kalau tidak ada kata istilah Tuhan, terus kita mau menggambarkan Tuhan itu bagaimana? Kita mau apa namanya? Mau memahami Tuhan itu bagaimana kalau tidak ada kata Tuhan? Gitu kan. Makanya kata itu, kalimat itu penting sebagai sarana jembatan awal kita untuk memahami. Dan padahal tujuan dari pemahaman itu kan bukan kata itu sendiri, bukan istilah itu. Istilah itu kan hanya alat. Tangga-tangga, kita naik ke genteng pakai tangga. Ketika sudah sampai genteng kan tangganya sudah nggak diperlukan, kecuali kita mau turun lagi. Tapi kalau nggak mau turun kan nggak perlu dipakai itu. Ya sama lah, kamu datang dari rumah ke sini kan pakai motor. Begitu kamu sudah nyampe sini kan motornya sudah nggak diperlukan lagi. Buktinya di parkiran di sana kan, kamu ke sini duduk. Pulang. Ya itu tadi, kalau kamu punya tujuan mau pulang kan akhirnya nanti dipakai lagi. Tapi kalau kamu mau di sini selamanya, terus nggak akan kemana-mana gitu, diam saja di sini gitu, itu motormu sudah nggak dipakai lagi gitu. Ya mirip-mirip itulah. Jadi kata Tuhan, istilah Tuhan itu kan alat untuk kita memahami esensi Tuhan yang sesungguhnya gitu. Atau hakikat Tuhan yang sesungguhnya gitu. Kok jadi cerita teologi ya? Memang berkaitan sih ya. Integrasi. Iya, integrasi. Berarti cuma Kristen saja yang bisa menggambarkan Tuhan itu seperti apa ya? Seperti apa emang? Yesus ini kan yang Tuhan. Jadi itu pun sebetulnya konsep Tritunggal itu ya. Tiga dalam satu wujud atau Tritunggal, istilahnya apa sih? Tri apa? Konsep tiga itu. Tuhan dalam wujud Yesus, Tuhan dalam wujud. Itu kan sebetulnya lebih ke sifat kalau di Islam itu. Tuhan dalam wujud atau dalam sifat sebagai Bunda Maria atau keibuan. Tuhan dalam bentuk atau sifat Yesus, penyelamat.
Tuhan dalam sifat Roh Kudus seperti itu. Itu nanti mirip juga di Hindu juga begitu. Tuhan dalam sifat Brahma, Tuhan dalam sifat Krishna dan seterusnya itu. Dan di Islam kan sifatnya malah banyak. Ada Asmaul Husna lagi ditambah. Sudah sifat 20 saja kan menghafalkannya setengah mati itu. Allah wujud kita maqamuhu la fatril khawatis qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrat ilatar ilmu hayat sama basar kalam. Dan itu belum selesai sampai mentakaliman. Kalau dalam Islam berarti tidak ada perwakilan. Tidak ada ya. Turunnya Iya, tidak ada perwakilan. Tapi malaikat apa itu fungsinya? penyampaian. Menyampai, bukan perwakilan ya. Oke. Karena sifat itu kan melekatnya lebih. Iya kan, sifat itu kan sesuatu yang melekat kepada zat ya. Iya, sifat wajib terutama kan. Seperti kalau kita pakai baju lah, atau sesuatu yang melekat kepada zat, sesuatu yang kayak macam kita pakai baju kan melekat kepada tubuh. Sifat itu yang melekat kepada zat itu. Iya kan, misalnya kita juga manusia kan begitu. Kita ibaratkan manusia ya, kita pemahamannya pakai manusia ya. Kamu atau Ahmad misalnya, jangan, yang namanya Ahmad nggak usah tersinggung lah ya. Ini hanya permisalan saja. Jadi kita menyebut Ahmad itu orangnya sombong. Kan setelah tahu bahwa Ahmad itu memiliki sifat-sifat yang kemudian kita identifikasi sebagai sombong. Tapi begitu pertama kali Ahmad itu brojol lahir, kan kita belum tahu dia sifatnya seperti apa. Belum ketahuan. Jadi kan itu tadi, wujudnya dulu baru ada, sifatnya itu melekat kebelakangan. Atau wujudnya dulu baru ada sifatnya. Di Tuhan pun begitu kan, wujudnya dulu, adanya dulu, baru kemudian melekat sifatnya. Oh nanti di tasawuf ada apa? Ahadiyat, wahidiyat, pernah dengar itu? Wahdat, wahidiyat. Jangan sampai itulah, puyeng, jangan bahas itu, nanti kapan-kapan baik lah. Puyeng, jangan bahas itu. Kapan-kapan baik, dalam waktu yang lebih asik, ini waktunya sudah mepet ini. Nanti ada kuliah lagi? Ada. Itu ini martabat, istilahnya nanti martabat 7 nanti. Itu tasawuf, itu sudah pelajaran tasawuf itu. Ahadiyat, wahidiyat, wahdat, ahadiyah, wahdat, wahidiyah itu. Begitu kurang lebih bapak-bapak, ibu-ibu. Itu perasanya mana? Ini. Oh, jangan dibawa pulang, Mas. Ini untuk moderasi agama berarti tidak jalan berarti kita tidak boleh melakukan. Ya, kita tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh menuduh orang sesat, apalagi menyalahkan, apalagi sampai kekerasan, iya, sampai melakukan kekerasan fisik, jangan sampai itu. Makanya kan salah satu cara untuk kita bisa toleran kepada orang lain kan kita memahami mereka, cara berpikir mereka seperti apa, maksud dan tujuannya apa. Dengan itu kita bisa menjadi toleran. Pulpennya mana? Oh ini.
Sekarang tanggal 16. Oh, 17. Oh, kok sudah beda? Kapan itu gantinya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siloro telu 4, 5, 6 itu 8, 9, 10, 11, 12 14 kan semuanya ya? Oh 13. Yang satu kemana? Oh iya Bu Endang ya. Kita tinggal di rumah. Ibu Endang. Untung kita zikiran itu pakai bahasa Arab loh. La ilaha illallah gitu kan. Bukan pakai Tuhan. Kalau Tuhan jadi Tuhan, 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 Tuhan. Repot ntar itu malah. Untung kita zikirannya. Ya boleh, tapi jangan seru-seru Mbak. Nanti Tuhan, Tuhan, tuh gitu. Oh, termasuk moderasi ya. Terserah lah kalian mau memaknai apa. Nanti kelasnya pindah atau di sini? Nggak tahu. Kok nanya saya? Saya nanya kok. Kan saya yang nanya. Kalau pindah kelas boleh, pindah alamnya nanti dulu lah. Tapi kalau dari alam Nasr ke alam Taro boleh sih. Ya maksudnya pindah surat dari alam Nasr ke alam Taro. Ya masih boleh. Dari saya cukup sekian, terima kasih.